Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang pertama-tama hadirin yang mulia, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ini banyak nikmat. Bahkan hadirin yang mulia, semisalnya jika lautan ini dijadikan tinta dan ranting-ranting pohon ini dijadikan pena, hadirin yang mulia, maka tidak mampu untuk menuliskan nikmat Tuhan. Maka hadirin yang mulia, tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul ceramah singkat tentang hikmah sholat. Marilah hadirin yang mulia, kita memahami firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 45, dan yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk sholat sekaligus menerangkan hikmahnya. Adapun hikmah sholat yang kita kerjakan setiap hari adalah membersihkan jiwa atau hati dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat menjerumuskan kita. Maka hadirin yang mulia, terhadap kehinaan siapapun orangnya tentu tidak akan mau terjerumus ke dalamnya. Pada hakikatnya kehinaan itu ditimbulkan atau diakibatkan dari perbuatan keji dan mungkar, dan itulah yang dikehendaki oleh setan. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Dalam surat lain Allah juga berfirman yang artinya, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Quran surat An-Nur ayat 21. Hadirin yang mulia, pada ayat pertama yang telah kita sebutkan tadi mengandung makna bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat agar dapat mencegah perbuatan buruk itu. Kita sendirilah yang dapat merasakan manfaat dari sholat tersebut. Dengan kata lain, kita membutuhkan sholat dan menjadikan sholat sebagai penolong. Sholat tidak dapat dipisahkan dengan kesabaran. Seseorang yang tekun akan menjalankan sholat dengan baik, maka akan membias pada hatinya, yaitu menjadi sabar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Menjaga dengan uraian tentang hikmah sholat ini dapat mendorong kita untuk selalu menjaga kewajiban sholat dengan sebenar-benarnya. Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku menerima sholatnya dari orang yang bertawadu dengan sholat karena keagunganku, dan tidak meremehkan terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus melakukan maksiat, dan selalu menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada aku, serta kasih sayang terhadap fakir miskin, ibnu sabil, janda, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Pada para hadirin rahimakumullah, kiranya hadis itu dapat kita jadikan sebagai perintah untuk diri kita masing-masing. Sudah mampukah kita melakukan sholat seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut? Berapapun beratnya, kita mesti harus berusaha. Kita harus selalu berikhtiar, sebab di antara kita tentu tidak ada yang ingin terjerumus dalam jurang kehinaan.
kita semua tentu ingin merasakan hikmah-hikmah melakukan kewajiban sholat yang demikian besarnya. Sebenarnya tentang perasaan berat dan ringan di dalam melakukan sholat adalah sangat bergantung pada diri kita masing-masing. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dengan ayat ini marilah kita kembali menilai diri kita masing-masing. Tanyakanlah pada diri sendiri, sudah berapa lama kita menunaikan sholat, lalu apa yang kita dapatkan dari sholat itu. Apakah sholat itu kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Jawabnya cukup dengan sebuah pertanyaan. Apakah semua ini kita selalu berbuat khusyuk di dalam sholat? Jika memang kita masih kurang khusyuk dalam menjalankan sholat, seharusnya kita belajar selalu menjalaninya dengan tekun. Akhirnya, semoga kita semua tidak termasuk orang yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak ada apa-apa dari Allah kecuali kebencian dan jauh darinya. Ya, demikianlah ceramah singkat tadi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena khilaf dan kebodohan ilmu saya. Namun jika hal itu dapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.